Baik, selamat siang saudara-saudara sekalian. Juga saya tujukan kepada saudara-saudara Calvinis dan saudara-saudara sekalian yang mengasihi Tuhan, saudara-saudara yang menganut sekali selamat tetap selamat Calvinis. Juga saya tujukan secara khusus kepada Bapak Pendeta Budi Asali MDiv. Pada tahun, saya ingatkan kembali kepada Anda, pada tahun 2014 bulan Maret, saya yakin Anda ingat, di mana kita berdiskusi hebat tentang sekali selamat tetap selamat. Dan pada waktu itu Anda akan menjanjikan untuk berdiskusi atau berdialog secara langsung, tetapi oleh karena sesuatu dan lain hal, Anda membatalkan. Dan Anda mengalihkan itu untuk saya berdiskusi dengan Bapak Pendeta Isra Soro. Tapi oke, jika Anda ingin melanjutkan diskusi ini, saya menunggu untuk tema kita ini, yaitu sekali selamat tetap selamat. Hari ini saya akan membuka isi dialog kita pada tahun 2014, yaitu tentang grammar bahasa Yunani subjunctive. Mana subjunctive ini adalah kalimat kondisi atau conditional sentence. Di sini saya akan membuka seperti tema yang pernah kita diskusikan, yaitu di Ibrani pasal 10 ayat 35. Di Ibrani pasal 10 ayat 35, ini saya bacakan. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan. Jadi melepaskan kepercayaanmu itu grammar dalam bahasa Yunani terkandung subjunctive mood, dimana pada waktu itu Anda pusing dan ngalor ngidul, Pak Budi Asali pusing untuk menjawab subjunctive ini. Subjunctive ini adalah kalimat potensi, bukan kalimat real. Ya. Nah, kata melepaskan di sini menggunakan, saya tulis ya, balete. Ini grammarnya saya tulis subjunctive mood. Subjunctive ini adalah kalimat berpotensi yang melawan teori sekali selamat tetap selamat Calvinis. Ajaran Calvinis berkata sekali selamat tetap selamat. Tetapi ayat-ayat Alkitab berkata bahwa iman itu harus dipegang teguh. Kata apobalete itu kalimat potensi. Sementara kalimat real atau kalimat nyata, misalnya begini kalimat nyata atau real, yaitu pada detik ketiga saya akan melepas spidol ini. Pada detik ketiga saya akan melepas spidol ini, kalimat nyata. Jadi kalau setelah sedetik ketiga saya pasti akan lepas. 1, 2, 3, lepas. Nah, itu kalimat real. Saya ulangin, kalimat real ya, itu lawan dari kalimat real. Itu contoh begini, saya akan melepas spidol ini pada detik ketiga. 1, 2, 3, saya lepas. Karena ini real. Tapi kalau subjunctive mood itu adalah kalimat berpotensi. Artinya awalannya adalah jika. Jika pada menit ketiga saya lepas, maka akan begini-begini. Jika tidak, maka akan begini-begini-begini. Nah, ini jika. Ini adalah kalimat subjunctive. Jadi kalimat subjunctive ini melawan atau mendobrak habis tatanan doktrin Calvinis yang tidak alkitabiah, yaitu sekali selamat tetap selamat. Sekali iman katanya akan selamat selama-lamanya.
ini digugurkan oleh ayat-ayat Alkitab yang bergrammar subjunctive mood. Itu banyak sekali ayat-ayat ini. Salah satu contohnya adalah di dalam kitab Ibrani pasal 10 ayat 35. Pada waktu itu Pak Budi Asali bingung menjelaskan, saya jelaskan kata subjunctive ini, saya ajukan dan beliau bingung. Nggak tahu sekarang bagaimana, boleh nanti dilanjut lagi diskusi kita, Pak. Jadi, sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu. Janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu. Artinya, di sisi manusia, di sisi Tuhan, dan di sisi manusia itu ada peran. Di sisi Tuhan itu perannya adalah menyediakan keselamatan itu secara menyeluruh, dan itu sudah cuma-cuma keselamatan itu. Di sisi manusia, manusia harus beriman. Begitu. Di sisi manusia, manusia harus beriman. Di sisi Tuhan, Tuhan menyediakan keselamatan itu sebagai anugerah. Di sisi manusia, manusia harus percaya. Dan percayanya itu tidak boleh dilepaskan. Sekali kita percaya, jangan kita melepaskan. Maksudnya begitu. Bukan berarti tidak bisa lepas kepercayaan itu. Pak, kepercayaan itu kan, keselamatan itu bisa hilang tidak? Kalau hilang tidak bisa, karena dicuri siapa yang nyuruh orang kita? Orang yang sudah kita pegang dan kita percaya betul dengan iman kita, itu nggak ada yang nyuri. Siapa yang nyuri? Tetapi kalau kita lepas, bisa tidak? Bisa. Jadi seseorang bisa murtad, bisa melepas kepercayaannya, makanya banyak mualaf, banyak orang-orang yang mengingkari iman Kristus setelah dia pada saat itu dia sudah percaya sebenarnya. Kenapa? Karena ada ayat-ayat Alkitab yang mengandung arti potensial atau conditional sentence. Jadi bukan kalimat real. Nah, orang-orang dari yang menganut ajaran sekali selamat tetap selamat, sulit sekali mentok di grammar ini, subjunctive mood. Di mana ini adalah kalimat potensial, bukan kalimat real. Seperti saya sebutkan tadi, kalimat real seperti apa dan kalimat potensial seperti apa. Nah, itu jika. Nah, jika atau jika kamu menerimanya, ialah Elia yang akan datang. Siapa? Itu Yohanes sebenarnya. Yohanes, tetapi karena ada kalimat subjunctive, maka ketika bangsa Yahudi menerima Yohanes ini menjadi akan jadi Elia yang akan datang. Saudara, sekali selamat tetap selamat, sampai kapanpun akan kesulitan menjelaskan ayat-ayat yang berhubungan dengan kata subjunctive mood. Karena subjunctive mood itu berarti ayat-ayat ini mau diserahkan kepada manusia. Tugas Tuhan sudah selesai. Tugas Tuhan sudah memberi anugerah rata kepada seluruh manusia. Sekarang tinggal tugas manusia untuk untuk percaya dan memegang kepercayaannya itu. Nah, kata jangan kamu melepas kepercayaannya, itu jangan kamu melepas kepercayaan, itu grammarnya subjunctive. Jadi, kalau sekali selamat, tetap selamat, itu jelas tidak benar. Karena dari sisi manusia, manusia harus jangan sampai melepas kepercayaan itu. Ini grammar subjunctive. Artinya, berarti iman manusia itu harus diperteguh. Harus diperteguh, terus semakin dikuatkan. Kasus di dalam Ibrani pasal 6 ini bukan kasus yang main-main. Ini membuktikan bahwa sekali selamat tetap selamat itu tidak benar. Karena di Ibrani pasal 6 itu ada yang murtad, orang-orang yang percaya. Kemudian di Ibrani pasal 11 ayat yang ke-7 ini lebih hebat lagi ayatnya. Coba saya mau bacakan. Ibrani pasal 11 ayat 7. Karena iman berarti Nuh tidak melepaskan kepercayaannya setelah anjuran ini, jangan melepas, ya kita tidak mau melepas. Tapi bisa nggak lepas? Bisa. Coba perhatikan, karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan.
dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarga. Dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Tuh kan Pak, ditentukan katanya. Baca dulu. Apa peran subjunktif di sini? Yaitu Nuh ditentukan berdasarkan apa? Berdasarkan sesuai dengan imannya. Kalau imannya kecil, imannya rapuh, ya ditentukannya ya rapuh. Tapi kalau imannya kuat, ditentukan kuat. Menarik. Jadi di sini peran dari subjunctive mood untuk jangan melepaskan kepercayaanmu itu karena ada orang yang akan melepaskan kepercayaannya. Potensi untuk melepaskan kepercayaan itu ada. Jangan berkata sekali selamat tetap selamat. Karena ada potensi untuk melepaskan kepercayaan, maka grammar dalam bahasa Yunani dikeluarkan kalimat potensi, bukan kalimat real, yaitu jangan melepas. Kalau kalimat real itu tidak ada yang mungkin lepas setelah percaya, itu kalimat real. Tapi kenapa wujudnya kalimat subjunktif atau kalimat berpotensi? Karena ada di dalam diri manusia berdasarkan penilaian orang itu Tuhan yang Maha Tahu. Penilaian Tuhan yang Maha Tahu, manusia berpotensi untuk melepas kepercayaan. Itulah sebabnya ditulis ayat Alkitab yang mengandung potensi. Pak Budi Asali, saya ingatkan kembali diskusi kita di tahun 2014 bulan Maret. Kita boleh mencatat kembali jadwal dialog kita yang sudah Anda gagalkan. Saya, Gembala Firman Legowo, ingin sekali berdiskusi kembali di sekali selamat tetap selamat untuk topik ini. Kita selesaikan grammar subjunktif ini dengan tuntas. Karena subjunktif ini menabrak doktrin Calvinis selama ini. Dari osas, sekali selamat tetap selamat, bahkan nanti total depravity dan lain sebagainya, itu bisa tertabrak habis dengan grammar yang dituliskan Tuhan sendiri, begitu. Yang juga oleh orang-orang Calvinis amini sekarang. Jadi kalau di dalam Ibrani pasal 11 ayat 7 ditentukan itu berdasarkan iman. Kalau selama ini Calvinis berpikir itu ditentukan berdasarkan kemahatauan Tuhan, berdasarkan dari sono, dari langit dulu, nah itu. Terus kita tidak tahu apa-apa, atau kita ditentukan, yang lain tidak gitu, yang satu ditentukan surga, yang lain tidak gitu. Itu artinya orang-orang Calvinis itu sendiri tidak yakin dia itu masuk surga. Karena dia belum tentu juga ditentukan. Siapa yang yakin dia ditentukan? Tetapi kalau ada kata subjunktif di dalam satu kalimat ayat, ini menandakan bahwa siapapun dia berhak untuk ditentukan kalau dia percaya. Siapapun orangnya memiliki hak yang sama untuk ditentukan Tuhan kalau punya iman kepada Yesus. Kalau dia percaya kepada Yesus. Dan siapapun dia, bahkan hamba Tuhan sekalipun, ada kemungkinan celah untuk melepaskan kepercayaannya. Kenapa? Karena ayat-ayat di dalam Alkitab pun mengandung conditional sentences atau kalimat kondisi. Dalam hal ini bentuknya subjunctive mood. Kalau di dalam Ibrani tadi 11 ayat 7 itu kan ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Sementara di dalam Ibrani pasal 10 ayat 35 tadi melepaskan kepercayaan itu grammarnya subjunctive. Ada di dalam kitab Korintus dikatakan orang ini harus kita serahkan kepada iblis, tubuhnya, supaya jiwanya diselamatkan. Itu
kalimat ini di dalam Lembaga Alkitab Indonesia tidak menjelaskan dengan detail. Tetapi kalau kita telitik dari grammarnya, ini adalah kalimat subjunctif. Artinya apa? Ini orang sudah hidupnya brengsek, sudah mengaku Kristen, udah percaya, tapi hidupnya brengsek. Ya sudah, diserahkan kepada iblis tubuhnya, supaya mungkin, ada kata mungkin, ini kalimat subjunctif. Jadi mungkin jiwanya akan diselamatkan. Kenapa ada kata mungkin? Yaitu pada saat jiwa tubuhnya diserahkan iblis, pada saat itu mungkin dia akan bisa bertobat dan ingat kembali dengan Tuhan, dan dia percaya sungguh-sungguh kepada Yesus, kembali kepada Yesus. Akhirnya dengan kata mungkin ini, dalam pertobatannya dia bisa diselamatkan. Jadi kata mungkin, jika itu menunjukkan grammar Yunani subjunctif. Dan grammar Yunani subjunctif ini menabrak habis doktrin Calvinis. Yang sampai sekarang saya belum dengar ada yang bisa menjelaskan ini. Grammar subjunctif ini. Orang-orang Calvin yang mengaku pondasi ajarannya Calvin, saya belum dengar dia bisa membantah grammar subjunctif di dalam Alkitab. Oleh sebab itu saya membedah grammar subjunctif ini untuk dipahami bahwa sekali selamat tetap selamat itu tidak benar. Yang benar adalah kita pegang keselamatan kita tidak lepas, mau lepas keselamatan kita terus, ini bukan usaha saya melepas keselamatan ini atau tidak melepas keselamatan saya, ini bukan usaha saya. Ini adalah iman saya. Iman saya untuk saya bertanggung jawab tidak mau melepas. Begitu. Ini bukan usaha saya. Ini saya berdoa terus untuk Tuhan, untuk Tuhan supaya tolong saya. Supaya terus saya beriman tidak melepas keselamatan ini. Karena saya yakin tidak ada orang yang sekali selamat tetap selamat. Dia harus terus tidak berusaha untuk tidak melepas keselamatannya. Tidak melepas kepercayaannya. Karena grammar di dalam bahasa Yunani ini jelas sekali. Ibrani pasal 10 ayat 35. Jangan kamu melepas kepercayaanmu. Kata melepas di sini bukan kalimat real, tetapi kalimat berpotensi. Jadi sekali lagi, tema saya ini mengingatkan diskusi saya dengan Bapak Pendeta Budi Asali. Mudah-mudahan beliau bisa mengingat juga dan membantah atau mengcounter kembali tema saya ini, menjelaskan kepada saya bahwa sekali selamat tetap selamat itu menabrak banyak ayat-ayat, termasuk grammar subjunctive mood ini. Saudara-saudara sekalian yang baru menyimak penjelasan saya ini, silakan menggali grammar bahasa Yunani subjunctive mood dan terapkan di dalam ayat-ayat Alkitab, dan kita akan menemukan mutiara. Kita akan menemukan satu kilau cahaya yang begitu indah yang kita bisa pahami. Oh, ternyata seperti ini. Demikian penjelasan saya untuk mengcounter ajaran sekali selamat tetap selamat Calvin dan para pengikutnya, yang sebenarnya itu bertentangan dengan banyak ayat Alkitab. Maranatha.